Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Macetnya distribusi air dari PDAM menyebabkan warga Kota Langsa krisis air bersih yang terus berlarut hingga saat ini. Peternakan ayam petelur di Kabupaten Aceh Tenggara diprotes warga lantaran dituding berada di kawasan permukiman sehingga mengganggu kenyamanan. Sepasang lansia di Kabupaten Aceh Tamiang masih mampu mengolah lahan untuk budidaya salak pondoh yang meraup pendapatan hingga 30 juta rupiah per sekali panen. Warga Gampong Kapa, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, mulai kesulitan air bersih. Pasokan air bersih hanya ada pada waktu tertentu, sedangkan kebutuhannya meningkat. Pasokan air dari PDAM Kota Langsa ke wilayah tersebut tidak lagi mengalir selama 24 jam. Kondisi ini membuat pelanggan harus menyesuaikan kebutuhan air saat waktu tertentu dan sulit diprediksi. Macetnya pasokan air bersih ke rumah warga sudah lama terjadi. Warga jarang memperoleh air bersih dalam jumlah yang mencukupi, sehingga terpaksa membeli air tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pokoknya kalau air udah nggak cukup, makanya nggak cukup lah. Beli air, karena kan kita jualan, kita membutuhkan. Kalau sehari ini, kalau air pertama kali, lama lah kan pokoknya. Udah berapa bulan kayak gini, nanti jam 4, jam 5 udah hidup. Sampai malam, maghrib kan dibati lagi, subuh baru hidup. Coba putar Kak. Ironisnya, tagihan air dinilai tidak sebanding dengan jumlah air yang diterima. Kondisi ini semakin menambah beban warga. Air yang mengalir ke rumah warga seringkali keruh dan nyaris tidak layak digunakan. Pertama, terkait dari penyuplaian, baik dari segi kategori airnya, yang mungkin kadang airnya itu keruh, biasanya dengan jam-jam tertentu yang kadang hidup atau matinya nggak menentu. Tapi mungkin ke depan PDAM ini lebih baik dari segi penyuplaian, pelayanan dan sebagainya, mungkin lebih baik lagi itu. Warga telah melaporkan masalah ini kepada pihak terkait, namun hingga kini belum ada solusinya. Ia berharap agar masalah ini segera ditanggapi dengan serius oleh PDAM dan pemerintah setempat. Sementara itu, pasokan air ke Gampong Kapa terganggu karena masih tergabung dengan distribusi wilayah lain. Kondisi ini menyebabkan air hanya mengalir terbatas pada jam-jam tertentu. Kurangnya enggak, karena ada pembagian kurang air sumber air baku dan air kami punya kurang. Jadi kami ini pun sekarang posisinya ada pembagian, jadi ini masuk ke daerah timur mulai dari jam 2 pagi sampai jam 4 sore, dari 4 sore ke arah ke Kuala sana didistribusikan. Jadi sana terganggu dia, makanya nggak jadi 24 jam. Pihak PDAM saat ini sedang mengupayakan pemisahan jaringan distribusi air antar wilayah. Namun upaya tersebut terkendala terbatasnya anggaran. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Ini kan mati, ini kan dimatiin, ini hidupin, airnya nggak hidup kan? Permintaan hewan kurban di Kabupaten Biren lesu. Sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha tahun ini. Penjualan hewan kurban tahun ini turun hingga 20% dibandingkan sebelumnya. Meski Hari Raya Idul Adha tinggal beberapa hari lagi, masih banyak sapi yang belum laku.
Jika tahun lalu seorang pedagang mampu menjual sapi kurban hingga 60 ekor, namun pada tahun ini jumlahnya jauh dari target. Lagi sepi memang, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang mana kalau tahun sebelumnya kita biasanya udah habiskan sekitar 50-60 ekor sapi untuk kurban. Tapi pada tahun ini jauh di bawah target yang kita harapkan seperti tahun sebelumnya. Malah sekarang saya lihat kondisinya lagi menurun. Dari hari-hari biasanya pun jauh kali menurun. Dengan kan kita bilang menjelang hari raya begini, malah dibandingkan dengan hari biasa yang sebelumnya memang agak tinggi jualannya, ini malah lebih sepi dan harga masih sangat jauh di bawah yang kita harapkan. Untuk lembu Aceh yang memang udah layak kurban itu berkisar antara 16 sampai 17 juta. Sementara itu, harga sapi lokal di pasar hewan Gandapura berkisar antara 17 juta rupiah sampai 18 juta rupiah per ekor. Sedangkan harga sapi pedaging atau luar daerah sekitar 16 juta rupiah per ekor. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, pengawasan hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar semakin diperketat. Petugas mengawasi khusus ternak yang dijadikan hewan kurban agar aman dikonsumsi. Dinas Pertanian dan Peternakan Distanak Aceh Besar menurunkan petugas untuk memantau lalu lintas ternak di dalam daerah dan masuk ke Aceh Besar. Untuk hewan lokal, petugas mendatangi satu persatu kandang ternak, salah satunya di Kecamatan Ingin Jaya. Setelah memeriksa kesehatan, petugas juga mengobati hewan ternak baik kambing, sapi, serta kerbau. Pengawasan serupa juga dilakukan petugas Pusat Kesehatan Hewan, Keswan di sejumlah kecamatan. Petugas juga membagikan suplemen agar hewan ternak sehat saat akan dikurbankan. Kegiatan ini sebenarnya di setiap poskeswan itu kan selalu bergerak tuh. Tapi memang momen hari ini istimewa sekali karena kita didukung oleh Saridan Lanut dari Babinsa kan menyambut Idul Adha dan tradisi megang. Makanya selalu setiap Kecamatan Aceh Besar itu memantau kesehatan ternak dengan memberikan vitamin secara gratis, obat-obatan agar ternak yang disembelih nanti pada megang dan kurban itu betul-betul kita berharap tuh sehat betul. Pengawasan untuk memastikan hewan asal Kabupaten Aceh Besar aman untuk dikurban. Sementara persediaan hewan kurban khusus sapi dan kambing sangat mencukupi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Usaha peternakan ayam petelur di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara diprotes warga. Mereka menilai usaha peternakan ayam di tengah pemukiman mengganggu kenyamanan lantaran menimbulkan bau tak sedap. Keberadaan peternakan ayam dituding mengundang lalat yang masuk ke rumah warga. Pengelola peternakan dituding kurang disiplin menjaga kebersihan kandang, sehingga mengundang lalat dan menyebarkan bau menyengat. Warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi peternakan sudah sering mengeluhkan kondisi ini. Namun hingga kini tidak ada tindak lanjut. Saya pribadi Bang, merasakannya kan baunya yang sangat menyengat atau otomatis kan tai ayam sama bau pelet itu bau aroma yang dikeluarkan oleh ayam itu kan mengganggu kali Bang kan. Habis itu lalat Bang. Lalat itu udah pasti kadang-kadang sampai mau kita makan pun menghinggap lalat itu di tempat makan kita kan nggak mau kita makan lagi. Nah, seperti itu sangat mengganggu lah. Biasanya kami duduk-duduk di teras di sini bisa duduk dengan menghirup udara yang segar kan. Dengan kadang-kadang ada aroma yang tercium kayak gitu udah jelas mengganggu lah Bang. Sementara itu, pengelola peternakan berdalih telah menerapkan kebersihan kandang sesuai dengan standar. Minum ayam. Bahwa dari memulai usaha, peternakan ini sudah dilengkapi dengan izin yang sah. Terkait keluhan sebagian warga, dari semula sudah kami antisipasi dengan menerapkan manajemen
kebersihan yang sesuai standar, sehingga tidak menimbulkan bau, apalagi mencemar lingkungan. Jadi harapan kami ke depan, kami sebagai pelaku usaha, kita sangat mengharapkan bimbingan dan pembinaan dari OPD terkait. Peternakan ayam petelur ini menampung 3.000 ekor ayam. Ayam yang dibudidayakan di tempat ini hanya untuk petelur. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Bersih, cantik telur ayamnya lagi pun.